Kalau aku jadi presiden, Bang, Iya. aku bakal menuruti semua rakyat, Oke. terutama yang berwarga Panjaitan. Lu menyikapi dengan perbedaan yang ada dan akhirnya lu menjadikan sebuah materi ketawaan. Dunia politik itu yang serius. Dan lu candain, lu ketawain, lu katain. Apa yang ada di pikiran? Apa sekedar lu pengen gue dapet duit? Gua kata-katain orang, apa sekedar itu doang atau apa? Pak Prabowo nomor satu. Prabowo satu. Nomor dua mungkin Kang Emil ya, Ridwan Kamil ya. Oke, itu Kamil yang paling kuat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Pasco Ruseimi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa nih. Anak-anak muda yang apa ya? Yang apa ya, Ji? Ya terserah lah. Lo menafsirkan mereka ini seperti apa? Intinya mereka mungkin udah banyak berkeluyuran juga mungkin di home lo, di Instagram, YouTube, TikTok dan lain-lain. Ada Aji dan Oja. Mantap. Ini geng Jaksel versus geng Bekasi. Enggak ada, bukan Bekasi. Palembang. Oh emang ya? Kenapa ada asumsi kalau dia dari Bekasi? Karena masalah gini bro. Ini kan ini konten-konten konten-konten stand up ini. Tapi gini ya, gue lihat ya. Kalian ini nyari duit dari ngatain orang ya. Enggak juga. Jadi Iya, iya. harus penderitaan orang kalian nikmatin makan ini. Ya bisa jadi juga. Penderitaan orang-orang, Iya. penderitaan orang-orang yang jahat tapi tepatnya. Iya. Orang yang jahat. Orang-orang yang jahat. Oke, orang yang jahat ya. Iya. Ya Jadi mungkin. oke. Jadi gue bacain nih yang lo kata-katain nih jahat semua nih berarti ya. Jahat ya. Bukan framing ya. Ya jahat Jadi semua orang-orang yang lo katain itu jahat. Ya enggak jahat kan relatif Bang Fatul. Ganjar Pranowo, Giring misalnya gitu kan. Kita nggak ada- jahat. kita- Jokowi jahat, Luhut jahat berarti. Jahat semua, Pak. Pak. Gua enggak pernah. Dia bukan framing, salah apa? Kalau dipotong di TikTok vertikal aja, jangan ada gua. Oh, vertikal. Nah, coba gimana, Dok? Menurut lo gimana, Ji? Gue kenalin dulu kali ya. Ini adalah J. Aji. Oh, Aji. Aji. Ya, Biar kerenan 2 dikit kali tuh. syuting masih dipanggil J aku. Biar nama lo kerenan dikit gitu, J. Iya kan? Yaudah, Aji deh. Aji. Apa, Ji? Nama panjang lo, Ji? Aji Pratama. Aji Pratama ini stand up comedian yang juga pernah menang juara 1, Ji ya? Di DPR waktu itu ya? Tahun berapa itu? 2018. 2018. Ya ini apa simbolnya stand dari tetap warnanya jadi stand up comedian politik jadinya. Iya. Karena lu manggungnya pertama kali menang di DPR Kejebak, gitu ya. Iya, kejebak. Kejebak gitu ya. Nah, satu lagi ini Oza Rangkuti. Yoi, halo. Orang Jaksel, orang Batak yang ngakunya orang Jaksel. Lu Batak kan, Bro? Batak. Batak sebenarnya kan. Rangkuti. Iya, Batak. Udah jelas. Nah, Ji, gimana menurut lu? Apa? Ya tadi yang lo kata-katain jahat tadi. Oh, Oja ya. Emang Oja itu. Menurut lo gimana? Lu dapat makan, bisa makan, badan lu bisa gemuk begini, ya kan? Gara-gara ngatain orang. Emang Enggak. badan lu gemuk ya? Enggak Di mana, Bang? Iya. Keduanya. Dia pernah ada Iya. fase di mana dia deg-degannya itu jantungnya kelihatan. Oh, udah kelihatan. Iya, kayak gitu. Pernah kayak gitu. Semenjak Coba lu- total politik masih kurus tapi detak jantungnya nggak Udah kelihatan. ketutup. Udah kelihatan Iya. tuh ya. Oke, gimana menurut lu, Bro? Ya enggak juga sih kalau dibilang dari ngata-ngatain orang. Nah, lu kan makan bisa, cari dapat duit, makan, habis ngatain orang udah bayar. Iya kan orang Orang ya. kan ngatain orang ditabok, Bro. Lu ngatain orang lu Ya, dibayar. orang yang minta dikatain. Orang minta. Oh, jadi orang minta dikatain ya? Iya. Oke, Bro, gua penasaran. Siapa aja orang yang udah minta lu dikatain sama lu? Ya itu lomba kritik DPR salah satunya. Itu kan DPR. berarti DPR kita Benar, ngatain. benar. Sampai bikin lomba. Iya, lomba ya. Yang paling jago ngatain DPR dapat duit. Dapat duit. Iya kan? Iya, benar, kan? benar. Ah. Juaranya dapat duit. Ah. Siapa aja yang lu udah katain? Pak Fahri Hamzah pernah di Bang Fahri. Iya, di apa? Di Trans. Lo kata-katain. Ah. Nah, coba tes lo katain Bang Fahri coba sekarang. Aduh, jangan Coba lah, dicuek Tes. aku. Katanya gitu, Bang. Iya, jangan. Kalau nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya, iya, iya. nggak berani. Kurang dapat pilih Iya, gitu ya. iya. Bang Fahri. Ya, Bang Fahri. tapi Anda tidak dibilang jahat. Ah. Yang bilang jahat Oja. Iya. Bukan maksud gua. Kita membacakan berita, Bang. Membacakan berita ya. Iya. Oke. Kriminal kan orang jahat kan. Iya, Kalau kriminal. Kriminal ya. Untuk yang kriminal ya. Yang kita katain biasanya berita kriminal doang. Kalau yang lain kita bacain aja berita. Iya. Baca berita. Oke. Jadi politisi kriminal juga sama. Enggak pernah Yang sih. lo katain. Iya, politisi yang kriminal kayak yang korup. Oh, yang Iya, korup, ya. benar. Iya, iya, iya. Nah, lu gimana, Jak? Lu dapat duit dari hasil ngatain orang. Orang jahat itu. Sama seperti Aji, gue juga nggak ngatain yang ini bang. Maksudnya berita kriminal itu gue katain karena memang penjahat kan. Kalau dia nggak penjahat ya kita baca berita ya udah baca berita biasa aja. Iya. Baca berita biasa. Baca berita biasa aja. Baca berita.
Ya membacakan berita. Jadi berita lo bacain. Emang lo pikir orang Indonesia ini nggak bisa baca? Bisa, tapi kan Apa lo bacain lagi berita? pendapat kita menyalurkan pendapat Iya. kita. Oh, Gitu. lo menganalisis dari berita ini maksudnya apa? Iya. Gitu ya. Kita tes ya. Kita coba cari berita hari ini. Oke. Kita juga udah Benar lama. nggak Anda ini andal dalam membaca berita gitu Iya. kan? Udah lama nih nggak Kita baca cari. berita nih. Ada berita apa hari ini, Bro? Ini kita cari ya. Yang seru-seru. Yang seru ya. Bagi banyak nih yang seru. Lagi banyak banget gara-gara ini bang sebenarnya. Ridwan Kamil. Ini Audio gimana? aman bang, audio. Hah? Apa lagi? Ini gimana nih? Ridwan Kamil untuk Ariel. Kepulangannya disambut. Ini janganlah kalau kayak gitu-gitu jangan bercandaan ya kan? Iya, jangan bang. Jangan. Takutin juga bang. Nah, ini coba bro. Tarif listrik naik 1 Juli, kebijakan yang tepat makan korban. Jadi teman-teman, mereka ini punya konten baru nanti ke depannya, namanya Petrus. Iya. Kontennya udah ada. Kontennya udah ada. Sebelumnya di Total Politik. Iya. Nah, sekarang lu ngerasa lu nggak dihargain di Total Politik, makanya lu kabur gitu, cabut. Lu merasa wah Ari kurang ajar nih, gua nggak terima gitu, atau gimana? Kenapa lu cabut? Nah, kenapa tuh sih? Karena udah kontraknya habis. Kontraknya habis. Kontraknya habis. Iya. Makanya lu bikin sendiri ya itu. Viewersnya nggak ngangkat tuh Iya. simpel itu sebetulnya. Oh viewersnya di mana di Total nggak angkat? Enggak, ya sebenarnya lumayan sih Iya, sebenarnya. lumayan. Oke. Happy aja kami sama viewernya. Stand up komedian masih main aman. Oke, terus? Iya. Ya happy aja. Ya cuman karena mau bikin event off air, jadi break dulu. Oke. Sejenak. Oke. Biar Tapi ada masih simpanan di Total berita. ya? Masih. Nah, gue penasaran bro, buat dia. Kenapa Ari ini kan adik gue nih soalnya nih ya. Ari itu akhirnya mau meng-hire lu di Total Politik, lu berdua. Kayaknya dia pengen pada waktu itu pengen ada konten komedi di Total Politik Iya. tau gua. Emang begitu? Pertama dia ngubungin Aji duluan, karena dia mungkin tahu Aji dari apa ini politik-politiknya dia kan. Oke. Baru Aji ngubungin gua pada waktu itu bang. Iya. Oh. Sebenarnya juga Total Lu Politik. calonnya berarti? Iya, Calonnya iya, Oja. iya. Berarti mafinya Oja lu potong? Awal. Enak nih. Iya. Masa tanda tangan bang. Mafinya Oja lu potong berarti ya? Kamu ada angkanya kontennya Aji lagi. Oke. Nah terus kenapa akhirnya memilih pilihan kepada lu? Ya. Atau karena dia nggak punya teman lagi main? Akhirnya terpilih lo gitu ini. Ya Total Politik juga sebenarnya kan core awal-awalnya sering sama komik-komik. Oke. Ya. Konten-kontennya bahkan podcast Total Politik itu pertama kali episode 1 itu sama Betul. Bang Panji Iya. gitu. Terus pernah sama Om Sam, Iya. Saya menuntut Sama Ribu, Adri. pernah sama Bang Adri, sama Coki Pardede. Sama Paman Sap ya. Komik juga bukan Paman Sap. Bukan, tapi lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Nah, udah Sama sama Valdo Maldini kan. Komik juga? Bukan, itu Oh, bukan politisi, komik. Bang. Bukan. Politisi. Iya. Tapi sering stand up. Iya, Kan iya. sering bareng Emang tuh. sering stand up. Apa acaranya? Pulang perang. Pulang perang yang Ah. sama Panji sama Rian waktu itu ya. Mm. Oke, dan akhirnya jatuh pilihan kepada lo gitu. Iya, karena dari nama-nama tadi yang paling murah aku. Kemana? Iya. Panji mahal dong. Mahal. Iya. Waktunya juga repot. Iya. Well dong, wow ya. Well, Senior. iya, Komika senior. senior. Sampai ke Amerika nggak laku balik lagi gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak berani dia ngatain Panji. Jadi Panji ini senior di dunia komika. Iya, Komika ini kalau udah bicara Panji udah. Mending ngomongin politisi. Nah, gini bro. Pandangan lo tentang dunia perpolitikan Indonesia nih ya. Karena lo kan nanti rencananya lo akan bikin acara ya. Acara apa? Terus live show. Itu offline ya? Iya, offline. Offline ya? Ah. Di mana bro? Dirahasiakan tempatnya. Ya, di mana? Masa tempatnya masih rahasia? Iya, kalau beli Kalau tiket beli nanti tiket di-email. kita- Jangan nggak ada acaranya ntar. Ada ya. Iya, jadi yang udah beli tiket pun udah di email lokasinya. Jakarta tapi ya? Nah, di Jakarta ya? Selatan. Jakarta Selatan ya? Ah. Oke, nggak jauh dari Jakarta Selatan lah. kira-kira. Ya, masalah pesanggeran juga masih Jakarta Selatan tuh. Iya. Ya kan tuh, di Jakarta, Nggak, Jakarta Selatan juga tuh. Enggak pinggiran ini, lumayan tengah lah. Oke. Kan tempatnya disembunyikan karena kan ini undang politisi. Politisi kan pendukungnya biasanya banyak. Iya. Ntar rame di depan. Oh iya. Iya kan, ngalingin Oh, kan. jadi lo akan ceng-cengin politisi itu di situ, ntar. Iya, Talk show. talk show sih. Talk show. Nanya-nanya, ya mungkin ngecengin dikit-dikit gitu, tapi lebih ke mancing mereka buat ngegibahin temennya sih. Oh bagaimana? Iya. Kita juga stand up juga bang. Iya. Iya. Terus gini, Ja.
politisi yang menurut lo paling lucu siapa? Yang paling lucu? Politisi yang paling lucu ya. Kayaknya sih Rocky Gerung lah salah satu. Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung lucu? Karena dia kayak belak-belakan aja gitu kalau gue lihat di YouTube kan. Oke. Lucunya di situ menurut gue. Oke. Belak-belakan kayak gitu ya. Karena belak-belakan lucu. Belak-belakan. Jadi maksud lo enak buat dikata-katain? Bukan, dianya yang lucu maksudnya. Aku nggak berani. Kalau mah ada. Haji masalahnya bro. Haji pernah masalahnya. Gue tanya kemarin, Ji, siapa politisi yang dikata-katain tapi marah? Rocky Gerung katanya. Habis semenjak itu lo nggak berani lagi gitu. Nggak berani. Jadi lo kalau lo siapa Ji? Politisi yang paling lucu. Itu- Dan menurut lo paling enak nih, misalnya kalau bicara ditampolin dikata-katain gitu misalnya. Siapa? Oh, kalau untuk Paling lucu dikata-katain. apa paling enak dikata-katain? Paling enak dikata-katain. Oh, Paling enak dikata-katain. Bang Faldo lah. Faldo Iya, paling Karena lo dekat. dari sebelum dekat juga kan banyak bahan untuk dia gitu. Oh banyak banget. Iya. Oke coba, Oja katain Faldo. Faldo. Iya. Bang Faldo kan UI, Bang. UI Gitu kan. Iya. Gue juga dulu UI gitu. Di mana bro? Ekonomi. Ekonomi FE. FE 2009. 2009. Oh sebelahan gitu ya. Iya, cuman gua DO dulu kan. Gitu. Gua sempat malu Bang di DO kan. Tapi kan lebih malu-maluin Bang Faldo ngalahin rel kereta kan, maksudnya kan itu lebih mendingan di DO gitu. Ini joknya buat anak gue aja yang ngertiin. Tahu. Tahu itu Iya, semua tahu Bang. Tahu juga ya? Itu viral itu, Bang. Itu viral. Oh, gitu ya? Itu viral itu. Oh gue aja yang ngatur kali ya. Oke menurut lo coba. Kalau menurut lo paling enak misalnya ngecengin Faldo misalnya. Kalau aku sih respect sebenarnya sama Bang Faldo. Iya. Karena Bang Faldo ini apa orangnya tahu celah lah dia. Bisa aja mentang-mentang Faldo sekarang staf khusus Mensesnek gitu kan. Ya justru itu, dia tahu kapan harus berbelok. Dia tahu aktivis tujuannya mulia tapi perutnya lapar. Oh gitu. Jadi belaksan. Tuh marah lo. Ntar Faldo nonton deh. Nah terus gini bro, pandangan lo dari dunia politik nih ya. Sebenarnya kalau memang harus perlu kita nikmati atau mungkin ya bicara komika ini kan sebenarnya kita menikmati ya, menikmati dunia politik yang kita jadikan bahan tertawaan gitu kan. Nah, selain kejadian-kejadian apa yang paling lo yang membuat lo jadi wah ini materi. Selama lo berkonten ria ini, selama lo meramu materi-materi stand up atau komik ria ini, paling menarik apa? Coba lo Jan. Berita berarti ya. Mau berita Kejadian kejadian apapun lah misalnya, atau mungkin misalnya yang waktu zaman Anies Baswedan yang kecemplung got atau apa atau Giring yang kejeblos ini kejeblos apa? Iya. Kejeblos tanah ya, lumpur ya kan? Iya. Kejadian apa dan kenapa? Kadang-kadang kasus-kasus kecil yang kadang respon netizennya juga sih Bang ya. Kayak waktu itu Elon Musk ketemu beberapa pemimpin kan, terus kayak Pak Luhut. Hah? Jokowi kan. Oh. Itu Pak Jokowi. Iya, Pak Luhut juga pemimpin. Iya. Tapi maksudnya netizen kok fokusnya lebih ke pakai kaos gitu, lebih ke Iya. Elon Musk pakai kaos. Nah itu kita bahas pernah di Petrus waktu itu. Sebenarnya banyak banget, susah kalau mau Kalau satu diakhiri susah Bang. Iya. Karena setiap hari kita setiap minggu dulu 5 berita, 7 berita, 5 berita gitu-gitu. Setiap minggu aja iya bisa di atas 5 gitu Ini beritanya. menurut lo politisi-politisi itu katro. Dia ngomong gitu. Kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Jadi gimana maksudnya? Apa contoh kejadiannya sekali lagi? Ya bahkan kayak di episode 1 Petrus ya, itu kami malah nge-rewind berita dari tahun kemarin. Iya, kayak politik rewind gitu. Oh, politik dulu. Berita dulu zaman Pak Harto, zaman Bung Karno gitu. Bukan, Enggak sama itu, 2020 maksudnya kan? iya. Tahun 2020 ya? 2021 ya? Iya, rewind kan bisa setahun kan Iya, kalau setahun. setahun. Oke. Oh, rewind-nya bukan zaman Bung Karno ya? Kan banyak yang menarik-menarik. Iya. Kayak yang orang nggak bisa ngomong disuruh ngomong. Ada. Ada terus stand up komedian manggung mic-nya mati. Tolong dong nyalain di sound-nya. Iya. Ada tuh. Ada. Berita politik. Oh gitu ya, ada ya? Ada. Maksudnya di stand komedian lagi bilang Ya kan? paripurna gitu maksud lo? Enggak tahu deh. Bukan. Segi paripurna nggak bisa ngomong, kayak gitu maksud lo? Yang itu juga Beda kami apa? Beda lagi. bahas. Yang itu juga kami bahas. Emang stand up komedian lo pikir dia? Bukan. Bukan. Bukan yang itu yang kita bahas. Bukan yang itu yang Oh, bukan yang itu ya? Jadi misalkan
misalkan suatu sosok yang memang nggak bisa ngomong gitu. Misalkan Pokemon kan nggak bisa ngomong gitu. Iya. Gua bisa Pikachu doang gitu. Nah, kan nggak masuk akal, atau ada kayak Pikachu, lu harus ngomong, Tuhan itu menurunkan mata dan mulut untuk berbicara. Iya, gitu. Lo harus Gimana ngomong. bro? Lu Pikachu, tapi lu harus ngomong. Lu harus Iya. ngomong, iya. Karena Jauh. Tuhan menurunkan Mulut dan kita harus memaksimalkannya. Orang-orang Iya, itu. iya. Ji, lu tuh asli mana sih, Ji? Palembang. Palembang. Lahir di Palembang, gede di Palembang, tapi orang tua Padang. Benernya. Lahir Palembang, gede di Palembang, orang tua Padang. Heeh. Oh disitulah makanya Ari kenal lu kata orang Padang ya kan. Ari kan Ari ini bro kalau nggak dia rasis, kalau nggak anak UI. Yang diambil sama dia kalau nggak orang Padang orang UI kan gitu bro. Lu orang UI bukan ya kan? Aku orang Padang, dia orang UI. Oh iya benar kan. Benar kan gue bilang kan? Ari udah nggak jauh. Kalau nggak anak UI, kalau nggak orang Padang. Udah rasis deh pokoknya dia. Akses selama ini. Sama ini lu baru sadar kan? Iya, makanya. Kayak gitu bro. Makanya Ari sering main kesini karena gue orang Padang atau anak UI. Dua-duanya. makanya Gitu. Makanya akrab. Akrab. Karena dua-duanya. Sama Valdo Maldini, Padang UI. Iya, akrab banget. Iya. Gitu. Nah, menurut lo bro, tadi lu bilang tadi, sebenarnya gini ya, kalau perlu nggak lu misalnya kita tantang Aji sama Ray. Ada juga sih Ray Rangkuti di Instagram, ada. gue pernah lihat itu. Ada. Bukan gua bang, bukan gua. J dan Ray gitu ya. Hmm. J dan Ray. Oja. Diganti mulu nama dari kemarin ya. Nama rambut ini bro. Banyak belakangnya dan Iya. teman-teman gue nama rambut ini banyak banget. Iya. Jadi suka tukar gitu kan. Tapi memang Oja ini identik dengan anak jakselnya. Yoi. Gue tantang lo berdua bro. Coba lo bikin materi stand up dadakan tentang Panjaitan Tentang Panjaitan. dadakan. Sejago apa kalian ini membuat materi dadakan? Misalnya tiba-tiba, wah naik panggung tiba-tiba. Pasti ada dong momen-momen yang kadang-kadang lo misalnya lagi reunian gitu kan. Iya. Wah dia pikir kita punya materi semua gitu kan. Akhirnya lo buat materi dadakan. Spontan. Ya. Sebenarnya bukan susah bikin materi stand up dadakan ya, tapi Itu tadi pas pemilihan tema. iya pemilihan temanya ini loh yang susah. Karena di Petrus itu batas kita tuh di situ bang, Iya. bener bang. Sampai situ ya? Apapun bebas kata Haji, asal kalau yang itu aku nggak mau. Yang Bang. itu nggak boleh? Iya. Nggak boleh. Gini nggak boleh tuh ya. Heeh. Oke, cobalah. Di sini beda. Di sini beda, di sini nggak ada batas. Ya nggak ada batas. Iya. Kalau aku jadi presiden bang, Iya. aku bakal menuruti semua rakyat, Oke. terutama yang bermarga Panjaitan. Gitu ya? Iya. Jadi presiden maksud lu nurut sama Enggak aku, warga Panjaitan? aku. Oh lo? Iya. Kalau dia. Kalau aku yang Iya. jadi presiden. Berarti kan presiden ini nurut sama warga Panjaitan? Iya, kalau aku Kalau yang dia, presiden. Kan presiden kan? Iya, kalau aku presiden. Kalau kan dia kan presiden. Iya. Aku kan bukan presiden. Berarti lo presiden kan? Iya, aku Iya. yang Kalau presiden. lo presiden, Nah. nurut sama warga Panjaitan. Iya. Presiden nurut sama warga Panjaitan. Untungnya dia bukan presiden. Untungnya aku bukan presiden. Jadi presiden nggak nurut sama Panjaitan, misalnya? Nurut sama semua rakyat Indonesia. Oh, nurut sama orang Indonesia ya? Oke. Ada aspirasi kita didengerin. Iya. Boleh. Ada aman, masih aman kalau Anda jadi presiden. Ragu sih. Menurut gua Bapak Panjaitan itu memang Panjaitan ini siapa nih? ya, Banyak, bro. iya, Banyak, iya, Menurut banyak. gua Banyak. Ini kita main Panjaitan, Pak. Iya, Bapak Panjaitan itu aja. Bapak Panjaitan itu memang luar biasa dalam mengatur dan mengendalikan kekuasaannya gitu ya kan. Oke. Karena kan Oh, dia berkuasa maksudnya? namanya Panjaitan itu kan pasti menguasai bahan-bahan dan jarum penjahitan mas 12 tanah ini. Iya. Banyak. Aman. Kita nggak tahu nih kenapa. Orang Batak ngatain marga Batak aman, masih aman. Aman. Enggak ngatain. Gue salah ngomong ceritanya kan plesetan gitu konsepnya Iya. kan. Salah ngomong. Oh, lu bilang tadi Panjaitan jadi penjahit. Tadi kayaknya lidah gue agak belibet nih sambil ngopi. Oh, gitu. Maksud sebenarnya. Oke, maksud. Terus. Itu pendek aja bang jokesnya. Susah bang, bener bang. Online. Susah ya? Online aja bang. Resiko tinggi gitu. Resiko tinggi. Oh, lu takut mengkritik penguasa, takut? Kita takut nggak lucu Jok. Iya. Oh, takut nggak lucu. Betul. Takut nggak lucu. Takut ya Haris Asar. Maksudnya Haris belum selesai urusannya. Nambah lagi ntar Aji mau Oja. Aduh, total politik tadi blacklist langsung. Nah terus gini bro. Oja ya, Oja.
lo kenapa akhirnya memilih untuk terjun di dunia komika ini Jan? Ini agak serius nih. Agak serius. Gue ya dulu biasa lah di tongkrongan, gue merasa kayak gue bisa nih stand up nih gitu aja. Gara-gara di tongkrongan tuh suka ngelawak-ngelawak gitu kan. Pas gue coba Emang lucu bro? di tongkrongan dulu gue kocak banget. Oh, dulu lucu ya? Di tongkrongan iya kan. Habis itu ya udah gue coba ya stand up. Ternyata tidak ada hubungannya kalau di tongkrongan sama di panggung stand up. Oke. Nah terus kenapa akhirnya lo memilih untuk gue main di stand up? Itu dia tadi. Gue coba terus lama penasaran kan, kok ini gak lucu-lucu gue gitu. Iya, Gue latihan terus. Nah, lo kan dikenal sebagai komika yang selalu membanggakan Jaksel. Membanggakan Jaksel. Membanggakan Jaksel. Kenapa sih? Maksudnya? Iya, membanggakan Jaksel. Membanggakan Jaksel. Gue bangga bang. Bangga ya. Nah, kenapa? Apakah lo mirip kayak Aji karena terjebak akhirnya pertama kali dia main di konten politik dan lo terjebak main di Jakarta Selatan, jadi akhirnya lo ngomong cuma ngomongin Jakarta Selatan? Atau memang karena lo nggak punya ide lain dari Jaksel? Sebenarnya tadinya gue juga lumayan bermain di konten politik. Betul bang. Tapi banyak politik. banyak resiko di main konten politik kan. Oh. Sehingga akhirnya gue udah lolos dari stigma politik nih. Gue udah bahas Jaksel udah aman ya kan. Oke. Banyak job masuk, endorse masuk di undang-undang YouTube akses itu kan. Oke. Nah tiba-tiba Aji sama Bang Har narik gue lagi ke dunia politik bang itu. Dia awalnya politik. Podcast Kesal aja itu awalnya politik. Eh, Oke. tapi dia berhenti itu karena di DM bang sama Sama oknum-oknum yang berserabutan para freelancer. Iya. Kan emang Iya. gue kayak bang ada job nggak gitu. Nah males gue nih banyak oknum berserabutan. Gue Jaksel aja deh Iya. gitu. Oke. Nggak nyaman lo di situ? Bukan nggak nyaman, mak gue pengen nangis loh masalahnya itu. Bukan nggak nyaman iya. Jadi lo mau kritik pemerintah, lo diancam sama yang berserabutan tadi? Sebenarnya gue bukan berkritik pemerintah, gue waktu itu mengkritik orang-orang berserabutan itu. Para freelancer ternyata nggak terlalu open minded gitu. Iya. Untuk ngecengin kan. Gue juga salah sih waktu itu gue ngecengin orang-orang berserabutan itu memang agak-agak brutal bang. Oke. Kenceng banget. Iya. Lumayan kencang. Dia serabutnya serabut kelapa muda apa kelapa tua bro? Itu maksud gue kelapa muda. Kelapa muda. Oh kelapa muda. Kalau kelapa tua sih cenderung udah Slow, relax ya, udah iya. relax. Maksudnya udah justru ini orang yang bisa masuk ke freelancer lewat jalur-jalur yang kayaknya ya menurut gua ya. Misalkan karena kan gua juga memperhatikan profil yang DM nih kayaknya bukan orang-orang yang udah lama berserabutan. Gitu. Anak-anak baru yang baru Baru Iya, iya. serabut. serabut Heeh. kelapa hijau. Baru dapet Iya. serabut kelapa hijau langsung tersinggung kan. Oke. Karena pas zaman gue main konten kayak gitu, memang lagi banyak banget berita tentang para freelancer gitu kan. Ada freelancer nendang mahasiswa, maksudnya mahasiswa minta job sama dia ditolak sama dia kan. Iya, Ih, iya, ditolak. ditendang Gak mau nih, gitu. gitu. Ada kayak gitu. Ya Tapi kan? kok akhirnya lu sekarang memilih lagi untuk nantang lagi nih main di konten beginian? Gua sekarang lebih ke yang aman-aman aja bang. Dan kalau di total politik kan kayaknya kan ya udah ada platformnya jelas gitu. Oke. Dan gue juga selalu Kalau ngebahas jelas gimana maksud lu? Ada backingan gitu maksudnya? Gue juga nggak tahu sih kalau itu sebenarnya ada apa Enggak nggak. juga, jadi Oh, sebenarnya total politik itu ada backingannya? bukan. Jadi ini sebenarnya juga misi dari yang kelakar Indonesia ini yang terkait sama total politik. Oke. Ibaratnya kan banyak komik yang bermasalah ngomongin politik itu kan Benar. karena ya udah kita ngomong sembarangan aja gitu. Kita nggak tahu basic hukumnya segala macam gitu. Nah tapi kan total politik ini ibaratnya kita ngomongin politik di forum politik, jadi udah pada tempatnya gitu. Dan Iya. juga dikurasi gitu sama orang total politiknya. Jadi misalnya ada, oh ini delik nih gitu, ya udah dipotong gitu. Dan juga sekarang gue udah pelajarin juga bang, maksudnya kayak UITE-nya. apa aja ya, iya UITE kan dulu kan gue belum belajar gituan, jadi gue main ngomong aja upload aja. Bahkan masukin video-video, bahkan gue tanya video kejadian. video kejadian gitu kan. Nah, jadi gue Di podcast kesel aja iya, ya? podcast aja Itu kan nggak boleh, kan? udah di delete sekarang videonya. Nah di Toto juga gue menjadi ya remnya lah sekarang gitu. ya kan. Oke. Atau mungkin karena lo mencari backingan juga kali nggak? Gue backingan Kalau total politik kan udah banyak tuh, narasumbernya udah banyak yang
yang keren-keren lah ya. Keren. Emang Iya, di Indonesia keren. ada konsep backingan gitu bang? Iya, bukan Hah? kita bebas bicara bang di sini. Iya. Bukannya nggak perlu ya backing. Ya, gue tau lu idealis bang, tapi jangan menggiring gitu bang. Oh gitu. Gue jadi punya ini nih bro. Ternyata stand up comedian ini butuh backingan juga. Back cuma di timnas kalau menurut kita. Iya. Back cuma di timnas doang, nggak cuma perlu Back cuma di timnas. Di sepak bola doang. di sepak Nah, bola. tapi doang. akhirnya ya kan lo main di Jaksel. Itu karena memang lo mencintai Jaksel gitu loh. Gua mencintai sih bang sebenarnya Jaksel, Bang. Mencintai. Iya. Ini maksudnya lo ngenyek. Tapi kayaknya orang nggak nangkep bang. Kalau gue udah ngomong, gue awalnya kayak gue nggak mau ngomong kalau itu sarkas gitu kan. Oke. Lama-lama gue ngomong di banyak banget YouTube, tetap aja orang masih kayak nyangkanya bahwa gue memang proud Jaksel people gitu. Lo ngenyek nih bro sebenarnya. Iya, karena memang anak Jaksel mungkin nggak banyak nonton YouTube karena sibuk pulang pergi Jakarta Bali kan, jadi nggak ada waktu untuk maraton YouTube nonton kayak gini gitu. Jadi orang nggak- Walaupun party balik aja. Kemanapun party gitu, nonton cuman paling potongan di TikTok doang kan. Iya. Attention span agak pendek bang. Iya. Anak Jaksel gitu. Jadi lo menurut lo Jaksel bego gitu nggak sadar kalau bukan, Jaksel itu sebenarnya pinter. nah, tapi nggak sadar kalau dikatain. Karena di Twitter. Ya. Kalau di Twitter pinter dia. Pinter. Opini nggak ada data tapi ditambah bahasa Inggris pinter. Pinter. Oh, jadi pinter. Pinter. Pokoknya kata-kata yang nambah bahasa ini seakan-akan pinter gitu ya. Pinter. Oke. Oh. Itulah. Pinter. Seperti gitu bang. Data nggak perlu benar, yang penting ada bahasa Inggris. Iya. Percuma benar kalau pakai bahasa Indonesia, Bang. Iya. Perlu nggak sih bro bicara komika ini ya punya sebuah branding misalnya kayak Oja tuh brandingnya anak Jaksel. Lo brandingnya apa ya lo brandingnya? Lo brandingnya apa? Kayaknya branding tuh nggak bisa kita rencanakan sih. Iya, nggak dulu, bisa. Bang. Jadi Adi juga sebenarnya nggak milih untuk iya. gue mau politik banget gue gitu juga kagak. Tapi Nggak, ya? orang sendiri yang akan ngecap gitu. Kita cuma nerusin apa yang orang minta aja sebenarnya. Iya. Nah kalau apa namanya Aji ini bro, dia kan bermula dari kompetisi ya. Iya. Mulai dari kompetisi ini di tahapan yang jelas nih kan. Apa namanya berprosesnya ya. Lo gimana lo? Gue kompetisi, Aji kan juga kompetisi DPR bukan di TV gitu kan. Kalau lomba di off air juga gue beberapa kali ikut, kayak lu di Ketawa Club banyak, ada apa UFC namanya gitu. Oh banyak momen-momen buat kompetisinya ya? Banyak kompetisi off air tuh banyak bang. Menang. Enggak sih waktu itu. Hah? Tapi proses dia panjang sebenarnya, Bang. Podcast Kesal aja itu pertama kali viral lah itu di episode 200 berapa? Iya 261. Waktu itu ngebahas tentang waktu pandemi ada orang rame-rame ke McD kan. McD Sarina. Sarina itu kan kritik gitu. Sebelumnya mah yang nonton 100, 90 gitu. Gara-gara Maggie Serena itu rame. Awalnya di situ. Tapi kayaknya yang bikin rame lu tuh Jaksel ini aja ya? Yang lebih ke pop culture kayaknya iya. 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 Makin rame lagi. Opus nggak lo ajak di Petrus itu? Siapa? Apos. Apos, Apos kayaknya yang anak Jaktim itu loh. iya. Ini anak Jaktim apa anak Betawi? Dia anak Jaktim sih ya. Jaktim ya. Tapi kayaknya dia politik kurang paham tuh ngomong di flyover doang Apos kan. Jadi kayaknya kita aja ngomongin politik agak. Paling pembangunan flyover. Gitu doang. Legal apa nggak legal dagang di flyover segitu aja males. Surat Bang. izin pasar malam. Iya gitu-gitu doang. Depan mini tuh listriknya udah bayar pajak belum kan gitu-gitu doang kan. Basi lah nanti Oke. takutnya kan. Dapat Oja ini. Sebenarnya dia ngatain Jaksel sekaligus ngatain Jakarta Timur. Nah, Dua-duanya loh, Jakarta semua dikatain sama dia. nah kalau Apos kayaknya emang bangga dari Jakarta Timur. Oh, beneran. Bangga dia kayaknya. Bangga kalau Iya. Apos itu bedanya. Gitu ya. Kalau lu sarkas buat Jaksel Kalau kan? itu sarkas sebetulnya tapi orang nggak ngerti. Orang nggak ngerti. Jadi penonton lo tuh bego-bego gitu. Bukan kalau Iya. penonton gue pintar-pintar. Tapi Oh, bener. Iya. Kalau aku bilang penonton dia bego. Kesel aku. Oh gitu ya. Aku pernah diomelin penonton dia. Itu dia, Bang. Di Itu DM. dia, Bang. Gara-gara video promo. Jadi video promo konsepnya kami berantem. Oh. Di DM marah-marah. Tolong lu ngata-ngatain Oza gitu. Ini kan konsep. Padahal ada goalnya juga bang. Iya. Di situ. Oh, kuat ya berarti Oja ini ya. Iya. Segitunya sampai dibilangin sama orang. Dibelain, iya. Itu bocil atau apa ya? Bro, biasanya kayak gitu. Nah makanya tuh kayaknya emang udah tua, cuman tolol aja, tolol penonton Oza tuh tolol. Tapi gue penasaran nih bro, kalau bicara insight-nya kayak dulu pada ini mayoritas penontonnya laki apa cewek? Laki kan. Coba lihat, bisa lihat nggak bro? Insight tuh, Instagram lo ada? Gua Ada Instagramnya?
Coba. Berapa persen laki, Nggak berapa tahu. persen cewek? Gue penasaran. Coba ya kalau channel YouTube gue misalnya podcast Ladi itu laki dong. Kayak kebanyakan komedian itu masih cowok. Berapa persen? Mending umur sih. Umur Bisa juga kelihatan. nggak jauh beda sih ininya. Kalau umur lebih menarik biasanya, beda-beda. Beda. Aku Oh, iya. beda pasti sama Abang. Betul. Coba, Nih coba. gue kalau umur ya 45% itu 18 sampai 24, 40% itu 25 sampai 34. Oh. Tapi ini kayaknya gue juga baru nyadar kayaknya sekitar setahun 2 tahun lalu tuh 25 34 tuh masih jarang. Nah ini juga buat bahan juga buat para apa namanya produk-produk ya yang mau endorse ke mereka ini bisa juga. Iya, jadi Karena target kalau lo punya target kalau produk lo punya target di 18 24 masuk aja gitu. 18-24 Tapi laki. banyak. Lu tapi beda nih tipis sih 5% doang. Itu YouTube atau Instagram? Ini YouTube podcast. Coba Instagram. Mirip gak karakternya? Ya, tapi gua kalau di YouTube cowok itu 89%. Dia banyak cowok dia. Banyak cowok gue. Nah, aku kalau di Instagram cowok 64,7. Oke. Ya ceweknya 35,2. Umurnya? Kalau umur justru yang banyak 25 34. 25 34. Berarti orang tua yang. Iya, emang orang tua. Tapi menarik ya. Berarti ini loh bro. Penonton lo itu atau fans lo itu berarti orang-orang yang notabene malah lebih dewasa dibanding fansnya Oja ya? Iya, emang iya. Betul. Tapi kalau itu iya. Betul kalau itu. Oke. Menarik loh ini. Jadi ini stand up comedian itu berarti mayoritas masih laki ya? Ya sebenarnya mirip juga sama Channel Indonesia laki juga 70% bro lah. Iya. 54% Iya. laki. Tapi umurnya mayoritas memang di 25 34. Di 25 34 ya. Tapi menarik bro. Kalau misalnya gini ya, lo udah bermarried belum sih? Belum. Kenapa? Gue masih muda. Berapa umur lo? 22. Oh 22 lo? Wajar kan? Gue sebenarnya 30 sih. 30 ya? Ngakunya? Nah, akhirnya ya 30 gue 30 juga ya? Lo SMA mana bro? SMA gue 46 tapi ijazah gue pakai C sama Deo juga. Dia 46 ngakuin anak Jaksel ini. 46 secara geografis di Jaksel kan. Jaksel ya? Walaupun asal kita dulu sebenarnya nggak ada Beda. Jaksel naik dari Jatin sih. SMA lo Palembang? Ya SMK 2 Palembang tapi ijazah pakai C juga. C juga? Sama lah bang lagi. Orang pada pinter-pinter ya komika ini ya? Orang-orang pakai C ngomongin politik nih. Diragukan nggak? tuh? Iya, lulus matematika aja kagak ngomongin politik. Ya tapi aku nggak tahu pejabat ada nggak sih yang pakai C bang? Nggak tahu gua. Nggak ada lah misalnya. Nggak tahu gua, rata-rata mungkin disembunyikan kali kalau bicara pakai C nggak mungkin diomongin gitu kan. Bro, kalau bicara dunia stand up ini ya, apa suka dukanya? Apa suka dukanya? Ya sukanya ya happy aja gitu manggung segala Di macam. manggung ngata-ngatain orang dapat duit gitu ya, Iya, gitu ya, mungkin betul ya. Ya happy lah manggung mah happy ngeliat orang ketawa tuh pasti happy Iya banget betul lah. itu. Habis Cuma manggung. paling gede itu sukanya. Dukanya ya nggak lucu lah. Kalau nggak lucu tuh bisa kali sebulan nggak mau nongkrong bang. Malu bang dicengin pasti. Lo bikin jokes tapi nggak lucu gitu ya? Dicengin ya seumur hidup itu bang pasti. Diungkit sama teman-teman yang lain Iya. gitu kalau ada yang habis lucu. Selagi Iya, kita iya, belum iya. pecah lagi itu Iya. Iya, bakal iya. dicengin terus. Jadi ada momen lu tunggu momen pecah dulu baru lu pede lagi buat Iya. ngumpul lagi Baru mana. beda lagi. Oke, sesusah apa sih bro bikin materi itu? Lu bikin materi masih sendiri ya? Masing-masing ya? Hah? Kayaknya kalau komik rata-rata sendiri. Iya. Gak ada konten kreatifnya gitu? Mungkin kalau udah bicara komika besar gitu? Ya ada komik yang ada tim penulisnya, ada yang sendiri. Oke. Contohnya komik yang pakai tim penulis itu siapa di Indonesia ini? Tapi kayaknya kalau untuk stand up, kayaknya masih kebanyakan sendiri kalau mungkin kalau untuk konten gitu kalau itu. Oke. Materi stand up-nya rata-rata sendiri. Walaupun itu sekelas Raditya Dika. Sendiri sebenarnya. Sendiri. Raditya Dika mah kreatif banget itu orangnya. Paling butuh orang buat diskusi aja. Iya itu kalau itu mah semuanya. Gue juga bisa juga pasti kayak gitu. Butuh orang untuk diskusi berarti dia nongkrong aja maksudnya. Buat tahu sudut pandang orang lain aja. Tapi yang gue dengar rata-rata sebenarnya para komika-komika ini sebenarnya teman-teman yang introvert ya. Ada yang introvert, ada yang Sangat-sangat ekstrovert. Kayak kan temen gue suka kan dia bilang kayak biasanya komika tuh ada dua tuh, kalau nggak di sekolah dibully, kalau nggak di sekolah nggak bully. Dua itu yang kocak banget gitu. Nah, lo masuk kategori yang mana? Gua sih lumayan dibully dikit lah bang. Kayak Oke. SMP gue lumayan culun, gue mijitin pentolan dulu gue SMP gue. Oh, lo katro banget dulu ya? Pijitin gue bertiga sama temen gue mijitin jagoan itu.
Oh, siapa nama jagoannya? Piko atau temen gua. Lo kenal? Kenal. Kontekan masih sampai sekarang? Kadang. Oh gitu. Lo masih takut sama dia? Sekarang sih udah damai bang. Udah damai? Iya. Disuruh pijitin lo pijit gak? Iya, masih ya? Masih? Ya? Kayaknya kalau pentolan SMP masih. Masih ada terbekas tuh ketakutan masa muda. Masih gitu ya? Terbekas, ya. Oke. Ya, pijitin gitu kan? Iya, masih jarang tahu lo, Ji. Kalau kayak tahu juga ya, aku di yang mana kayaknya tengah-tengahan sih. Mungkin diksinya ekstrim sih kalau bully gitu. Jadi kayak antara ngecekin orang dulu atau yang dicengin dulu. Kalau ngecekin aku ngecekin dulu sih verbal. Iya, kalau verbal Nah, menurut lu badan atau maksudnya tubuh lu ini gak ada yang bisa dicengin gitu sama orang? ya bisa, orang ngecekin aku juga nggak apa-apa. Aku konsepnya aku ngecekin Oh, orang, mungkin- tapi orang nggak apa-apa ngecekin aku. Oke. Ofensif adalah pertahanan terbaik gitu ya. Kan kalau Iya. cengin-cengan di Jadi sekolah. cengin duluan. Iya, cengin aja terus. Misalnya dia ngecekin aku cengin lagi lebih parah gitu. Sampai mentalnya kena gitu. Iya, Kan kalau ceng-cengan di sekolah kan yang paling lucu tuh yang paling punya respect, bukan yang paling bagus punchline bang ya kan. Iya. Badan gede nih ngelawak apa aja kena deh itu. Lucu ya, udah ya. Lucu deh. Jadi kalau anak kayak kita gini harus effort verbal yang lebih tinggi memang. Iya. Untuk Oke. bisa ngebales. Oke. Nah gini tuh. Anak-anak Jaksel ini kan dikenal sama cewek cakep-cakep deh. Cewek cakep-cakep ya. Iya kan? Ada nggak yang DM itu mulai Ada tapi nggak ada yang agresif Modus. banget. Masa sih? Nggak ada yang parah-parah banget. Hah? Coba kita lihat. Marahnya sampai mana? Kita cek kamera. ada yang flirting. Ya definisi flirting sendiri kan panjang bang ya. Kita bongkar kabelnya. Oh jadi sini. Ada satu yang ini mungkin nggak tahu agresif apa nggak, tapi dia tuh nge-DM hampir setiap hari dia nge-DM. Coba lihat. What's with panjang. Kadang bohong, kadang Wih, nggak lu balas bro. Heeh. Wih, ya laki nggak dibalas gimana? Cewek bang. Laki bro. Laki nih bangga. Yang cewek. Bukan tipe Bang Ozan. Bukan, ya? Tipe. Yang tipenya cewek ya. Iya. Kayak di bawah-bawah bang. Lucu jadi. Oh, itu ada tuh orang-orang ya yang DM-in lo. Kadang-kadang ada. Ya, walaupun lu 80% penggemar lu laki kan. Iya, Berarti 89%. Berarti yang sekitar belasan persen itu bener-bener follower solid tuh bro. Iya. Cewek solid namanya dia mau follow lu gitu kan. Gitu. Kalau lu Ci, Dulu. Kalau sekarang mah udah nggak ada lagi. lu berdua ini berasa ganteng nih lu berdua. Enggak. Hah? Enggak lah. Kita mulai giring topik ke sini. Kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba? Ya lu kalau lu gimana? Sekarang udah nggak ada lagi. Enggak ada dulu, tapi waktu yang habis lomba kritik DPR itu ada. Oh, zaman lagi hits itu tuh. Iya. Oh, lu merasa dulu lu lebih hits dibanding sekarang? Iya, iyalah. Oh, Jelas gitu? lah kalau itu. Salah lu. Lu lebih hits sekarang. Karena lu di Madani Idealis sekarang. Itu dia. Iya, lebih. Tuh, dulu kan lu nggak gua undang. Iya. Sekarang gua dulu di sini. Nah, gitu. Berarti lu lebih hits sekarang tuh. Iya, di kalangan rumah aku hits banget. Orang-orang rumah happy aku di sini. Gitu ya. Bro, dari sisi politik ini mau nggak mau nih sekarang ini terbelah ya bro ya. Nah, Masih ada residu-residu dari Pilpres kemarin 2019. sangat. Lu dulu milih siapa? 01, 02. Cebong kampret. Abang duluan, aku duluan nih jawab nih. Gue milih yang bapak gue pilih bang waktu itu gitu doang. Jadi gue ngerasa kayaknya opini gue di politik ini belum terlalu paham banget, jadi gue nebelin pendapat orang tua gue aja dah gitu. Bapak pilih siapa pak gitu kan? Ini gitu, ya udah gue pilih yang itu. Ini. Kanan tuh 02 berarti bang. Satu kan di kiri. Iya, kiri. Ini Ya entahlah. Pokoknya gue milih yang bapak gue pilih. Oke, bapak lo pilih ini. Ini. Oke. Ini. Iya. Kalau ini? Nah, aku latar belakangin ceritanya dulu nih. Jadi Nah, aku tuh hidup di dua lingkungan yang berbeda. ya. Gitu. Jadi lingkungan pertemanan aku milih Pak Jokowi ke Sunda. Lupa lagi aku. Saya milih. Berarti pilihannya cuma ikut-ikutan nih. Tapi Enggak, kalau lu enggak, lupa. enggak, ini panjang. 01 ya? 01. 01. Lingkungan rumah 02. Oh. Dan di setiap ini nih Rumah Palembang ya maksudnya? iya. Dan di setiap di antara keluarga dan pertemanan nih ada satu yang beda, ada bagian kecil yang beda. Kayak di tongkrongan teman ada segelintir yang milih 02, ada di lingkungan keluarga ada yang segelintir milih 01. Dan berantem. Aku di tengah-tengahnya tuh ya
jadi orang yang ngedamain. Aku tiga orang gitu ngedamain. Itu bener ada berantem itu ya? Iya, 3 kali tuh. 3 keributan tuh yang aku damain dari pilpres ini gitu. Makanya pas pemilu tuh aku datang gara-gara kalian berdua nih. Dua-duanya udah masukin. Personal tuh ya. Golput aktif. Pilih dua-duanya. Golput aktif. Ngapain lo datang kalau golput juga gitu. Oke, jadi lo nggak suka nih kejadian ini sebenarnya? Iya, aku nggak suka polarisasi dalam politik ini sebenarnya. Karena sumpah aja gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lo pilih, lo sebenarnya lebih suka dengan pola demokrasi Pancasila dulu ya, dengan musyawarah aja gitu ya, tanpa ada perpecahan, gitu kan? Enggak juga. Ya enggak. Aku nggak menawarkan solusi apapun sih. Aku nggak ngasih solusi. Ya kan tadi lo nggak mau ribut. Berarti kan harus ada solusi dong. Masa solusinya joblot dua-duanya? ya itu kan untuk diri aku sendiri karena kebetulan lingkungan aku kayak gitu. Mungkin yang lain damai-damai aja. Iya. Oke, jadi lo kesel sama mereka berdua gitu? Enggak kesal sama mereka berduanya. Keselnya ya Lo kesel sama Pak Jokowi? sama lingkungannya. Pak Prabowo lo kesel? Enggak, sama lingkungannya. Pak Prabowo bro? Lo kesel? Bang, tahu nggak bang? Orang tua aku juga berantem sama tante aku karena nonton channel ini bang. Channel ini salah satu yang penyebabnya. Bikin orang di mata taruhnya. Ya kalau lo aja, Apa? lo pernah nggak ribut soal politik gitu kan? Gue nggak, tapi teman-teman gue juga ada yang kayak Aji bang di tongkrongan nih, ngobrol, terus gue tinggal pesan nasi goreng dikit, pas balik udah kayak, Pojok-pojokan. tapi lu nggak bisa gitu, ini ngaruh buat kita men. Wah anjing, gue bilang, alah ngomongin cewek lagi, ngomongin anime kayak kata gue kan, males gue. Sempet gue sama teman-teman gue yang ada 3 atau 4 orang yang sampai males nongkrong kayak, mamin ngumpul di sini yuk. Ah males gue terus banyak politik lagi gitu. Pas zaman pilpres memang. Oke. Gak nyaman ya buat anak-anak muda itu ngomongin politik gitu ya? Sebenarnya nyaman-nyaman aja kalau diskusi yang sehat. Iya. Sampai bete-betean beneran gitu. Maksudnya itu teman SMA loh gila gitu atau teman SMP gitu. Suami istri cerai banyak bro. Banyak. Orang dimusuhin gara-gara beda pilihan banyak banget. Dikit Datanya keluarga, jelas tuh, keluarga. datanya ada. Makanya kalau tadi yang gue bilang bro, kalau gue pribadi, kalau gue lebih milih untuk balik lagi ke demokrasi Pancasila yang awal. Karena kita nggak dipecah belah gitu loh. Nggak dipecah belah, gampang banget berantem semuanya. Musyawarah aja. Nah terus gini ya, kalau bicara tentang dunia politik ini penuh kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu itu kan elit politik ataupun tokoh-tokoh politik itu resiko terbesarnya dia biasanya diasingkan. Iya. Nah, ya, diasingkan, dibuang ke sini, di penjara. Zaman sekarang ini kan banyak kriminalisasi. Tanggapan lo berdua gimana? Kriminalisasi karena speak up. Karena speak up kah? Karena kritik kah? Dan lo melakukan itu walaupun lo pura-pura bercanda gitu kan? Ini kan selalu jadi alibinya para stand up komedian ini. Gua kan bercanda, padahal lu sebenarnya serius gitu. Dikritik karena speak up sih gue setuju banget. Karena ada juga di RKUHP kan, barang siapa yang menghina Kan belum sah. belum sah, maksudnya Belum sah. bila itu sah, ya gue setuju gitu. Oke. Jadi nggak boleh mengkritik. Boleh, tapi lebih baik jangan. Berargumennya salah. Berargumennya salah. Oke, harusnya lo kata-katainnya dengan stand up gitu ya. Harusnya lu Pura-pura bercanda harusnya ya, biar orang nggak ngeliatin kita serius gitu kan. ya kalau lu mau kritik mendingan misalnya lu mau bikin konten nih, lu tulis dulu yang rapi, Iya, pahamin terus dulu. lu bikin, habis itu lu upload di draft aja, nggak usah lu upload di internet. Tapi tunjukin temen aja nih. Iya gitu. Bagus ya di gitu. Gitu aja bang. Lu mau ngata-ngatain orang gitu ya. Oke. Tapi emang di sisi lain banyak juga orang yang niatnya mengkritik tapi malah ya hujatan doang gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Yang tanpa dasar. Di TikTok banyak, Bang. Iya, yang tanpa dasar. Jadi, Iya. Lu setuju dengan apa namanya? Dengan kriminalisasi yang terjadi? Ya enggak lah, aku kan pelaku Kriminal seni juga, iya. Pelaku Pelaku seni. Ini tadi yang gue bilang masalah kriminalisasi nih. Berarti kalau untuk yang seni tidak boleh dikriminalisasi. Iya, sebenarnya kritik kalau emang ada dasarnya sih jangan dikriminalisasi lah. Dilawan gitu. Data Dilawan. dia lawan pakai data kita gitu. Oke. Yang selama ini terjadi kan banyak nih. Nah, akhirnya masuk ya kan penjara. Itu gimana pendapat lo? Pendapat gua kayak
apa ya? Susah nih bang. Ya gue setuju bang, gue setuju. Setuju. Setuju mereka di penjara. Ya walaupun agak awkward di penjara kan, kayak lu kasus apaan bro, nge-tweet gitu kan. Oke, Kayaknya berarti ada. Oja setuju kalau yang mengkritik itu di penjara. Ingat ya kalau Enggak, bukan. Catat. Gue setuju kalau Susah loh. Ini susah. Soalnya dua sisi ini sama-sama kuat. itu Gimana? dia, bingung nih kalau kemana nih kalau kayak gini ya kan? Ya udah kalau aku fair aja, aku nggak setuju sih orang mengkritik kalau ada dasar dan datanya di penjara, nggak setuju lah. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Iya. Kecuali dia hujatan aja mungkin seenggaknya nggak usah di penjara tapi suruh dia minta maaf gitu mungkin. Oke. Makanya lu selalu berlindung di bercanda gitu ya. Itu gue bercanda gitu kan. Enggak berlindung juga Bang. Bercanda mah emang bercanda aja. Waktunya mengkritik di Twitter gitu. Mengkritik di Twitter. Apa Twitter lu, bro? Aku gembok sih. Oh, digembok. Jadi gembok itu lu. Bukan akun digembok, Bukan akun digembok. Bukan. Aku @ajprtma1 tapi ya sengaja nggak terlalu aktif. Lu bro main Twitter nggak? Main Twitter tapi gue ya retweet aja bang. Twitter doang. Enggak, jarang mengkritik gue di Twitter. Iya, Apa sosial media yang paling kalian suka? aku Twitter. Twitter. Oh, lu suka bernarasi. Enggak, aku suka. Dia suka tapi digembok. Apa? Aku suka sebagai ngeliat user. narasinya, iya. Oh, lu mantau. Iya. Dari sisi penonton ya? Dari sisi penonton tuh seru gitu. Ibaratnya orang yang mau itu orang yang ngejokes, mau itu orang yang mengkritik. Berpendapat, iya. Iya, itu keren-keren gitu. Dan dapat materi banyak di situ. Iya, rata-rata aku kebanyakan materi dari argumen orang di Twitter, terus aku pakein sudut pandang aku sendiri. Iya, kayaknya tuh Instagram tuh kayaknya tempat pesta gitu. Nah Twitter tuh kayak lagi nongkrong di rumah teman, ngerokok ngeluh, gitu-gitu. Lu pun gitu, suka Twitter? Gua masih lebih suka TikTok sih. Tapi Twitter mungkin nomor 2 gua gitu. Oke. TikTok itu salah satu referensi buat materi lu. Iya. Referensi terbesar lu di TikTok, kalau dia di Twitter. Iya, benar. Kalau anak TikTok, anak Twitter ya. Benar. Padahal generasinya tuanya udah dia. Iya, benar makanya. Aku nggak main TikTok malah. Malah dia kan. Lu maksudnya Gen Z dong. Gen Z. Sebenarnya iya. Lu masih milenial lah. Masih. Iya kan? Jangan berasa muda juga lu bro. Oke. Nah, jadi kalau misalnya gitu, jadi kalau bicara pro nih, kalau kita bicara ini Pilpres 2024 atau perpanjangan, lo bro? Wah, kan udah aku jawab kemarin. Aku nggak setuju Pilpres diundur, pokoknya 2024. Oh, berarti lo nggak setuju dong dengan apa yang disampaikan oleh menteri-menterinya Pak Jokowi waktu itu? Nah, Hah? Enggak. Nggak setuju lo? Enggak. Oh, Karena aku berani kalau untuk Iya. Oh, lu berani. Amandemen. Oke. Kan amandemen katanya bisa dirubah. Amandemen lagi. ya kalau dirubah kita syuting lagi. Iya. Oh, terus? Tinggal edit. Iya. Kan YouTube bisa di-cut dari platform langsung. Iya, betul. Oh, ja. Gua Pilpres atau perpanjangan ya. Gua lebih ke sebenarnya gua apapun gua akan terima bang. Pilpres ayo. Lu nggak peduli ya sama kondisi politik negeri? Gua peduli. Tapi nggak berani. Sampai gua kayak lu pilih apa ayo gua dukung gitu. Mau Pilpres gua akan milih, mau perpanjangan ya gua dukung. Yang penting pokoknya satu marga sama lu, apa satu? Bukan, enggak juga. Suara mayoritas kalau Bang Ozan. Oke. Suara mayoritas kalau punya gua. Berarti Jawa dong, kalau Matus kan Jawa. Bukan secara ras ya, tapi secara opini. 70% loh, kalau Jawa ini di Indonesia. Iya, Lu mendukung iya. Jawa berarti? Gua mendukung yang lebih banyak orang dukung itulah yang gua dukung. Oh, yang mayoritas. Yang banyak pendukungnya dan cenderung lebih aman untuk kita. Oke, sama-sama suku sama lu? Nggak harus. Beda suku? Beda suku juga nggak apa-apa. Jadi lu pemilunya kapan gitu? Main aman semua ini. Main aman semua. Tapi Haji dia tegas. Tegas dia. Kan? Tegas. Santai. Kalau lu nggak tegas ya enggak ya? Gue juga tegas. Tegas dalam Ketidaktegasan. Maksudnya ayo gitu, gue tegas. Perpanjangan juga ayo. Perpanjangan gue gas banget gue. Lu pengen perpanjangan negara ini? Atau Pilpres, ayo aja gue bebas aja bang. Gitu gue fleksibel. Fleksibel. Lebih aman nolak, bener. Iya, lebih aman nolak. Lebih aman Yang nolak. dukung suaranya kecil. Iya. santai. Cebong kampret tuh menolak juga ya Iya, sekarang iya. ini ya. Cuma Oja doang yang mendukung perpanjangan ya. Tapi kan setelah gue pikir-pikir gue menolak juga. Serius ya. Tadi gue belum ngopi tadi tuh. Dia berubah men. Orang ada berita aja Kaisang kalau perpanjangan 3 periode mau ikut demo katanya. Oh gitu ya? Wah. Iya benar. Perjalanan dia ya. Jokes di
Twitter lucu banget tuh, kayak nggak ada WhatsApp aja bang gitu. Jokes Twitter tuh bang. Iya, itu bukan jok haji. Bukan. Bukan jok haji. Kalau lu Ji, besok itu capres andalan yang menurut lu sebutin 3 besar nama calon presiden yang menurut lu ini potensi jadi 3 besar. Ini kita ingat-ingat deh tayangan hari ini jadi nggak? Ketiga ramalan, 3 nama ramalan si Haji ini. Diurutkan dari nomor 3 di prioritas yang kemungkinan lebih besar jadi. Pertama. Ini ramalan. Prediksi aja. Prediksi. Males sih yang gini-gini. Lo kan pribadi pengamat di dunia politik. Iya. Kan? Masa nggak bisa memprediksi orang penonton bola aja bisa prediksi mana yang menang gitu kan? Betul. Iya bro. Ini kan game aja bro. Ya kalau dari diri aku sendiri, misalnya siapapun, ibaratnya dari yang elektabilitasnya tinggi pun, ya aku belum tahu siapa gitu. Berarti nomor 1 siapa? Hah? Nomor 1 siapa? Ini nomor 3 yang paling kemungkinan jadi nih misalnya. Kan makanya tadi gua nggak cuma 1 nomor, nggak cuma 1 orang, ada 3 pilihan yang kira-kira kemungkinan besar jadi. Aduh susah. Prediksi lu? Jangan pakai nama-nama artis ya. 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 Langsung aku patahin. Udah nyiapin lagi gue. Dia mau pakai nama-nama artis pasti aku udah tahu. Jangan aku sendirian yang dijebak sih. Oke bro, nomor 1. Kemungkinan besar jadi 3 besar ini siapa? Puan Maharani. Iya. Oke. Nomor 2. Ini atau Pak Prabowo atau Pak Anies. Berarti Prabowo atau Anies? Ingat? Antara dua itu. Ya 3 orang doang. Gak tahu prediksi aku. Berarti nomor 3-nya? Nomor 3-nya. Terus nomor 2-nya siapa? Ya nomor 2-nya Pak Prabowo atau Anies. Oke. Gak tahu aku. Berarti satu kesatuan nih, lu anggap kecil aja nih Prabowo dan Anies gitu ya? Bukan, aku mikirnya kayaknya kalau satu nyalon satu enggak gitu. Jadi gimana? Jadi, satu jalan satu enggak? Ya mungkin. Yang nggak nyalon siapa? Enggak tahu antara dua. Misal Pak Anies nyalon berarti Pak Prabowo enggak mungkin. Oh gitu? Lah kenapa kalau Tapi Pak Anies kenapa Pak iya? Prabowo aman? Ya, Kan lu ya, bisa tapi lebih kan- senior Pak Prabowo. Iya. Iya kalau enggak Pak Prabowo nyalon, Pak Aniesnya yang enggak. Oh jadi Pak Anies nggak usah nyalon kalau kata ini, kata Haji ya? Masalah tadi Karena Pak Prabowo maju. Bu Puan lo kasih 1 spot yang eksklusif Iya, nih. eksklusif banget. Nah, dia Prabowo Anies berbela jadi 2. Iya. Gitu. Kan Bu Puan kan iya. Oke, siapa Ji? Sebut satu lah Ji. Hah? Sebut satu Ji. Ya itu. Ya udah berarti tiga tadi tuh. Oke, Prabowo. Iya. Sama Pak Anies terakhir. Atau oke lah kita anggap lah. Berarti Haji mengkertilkan antara Prabowo dan Anies berarti ya. Nomor 3. Emang maksa aja satu. Biar nanti dapat satu lagi aja. Satu lagi giringnya agak jauh dari sini Iya. ya. Satu lagi Ji. Faldo Maldini. Biar aman, Bang Faldo. Biar aman. Oh, boleh. Tapi nggak boleh kan? Kalau nggak nyebut nama artis. Umurnya nggak boleh Bang Faldo mah. Lo Faldo kan kemarin mau maju gubernur, tapi nggak jadi. Iya. Iya. Siapa ya, bro? Yang ketiga. Siapa ya? Ternyata mereka ini belum punya pilihan-pilihan politik. Yang paling enak. Emang kalau aku sih nunggu program Bang, nggak bisa. Bukan di per detik ini misalnya besok misalnya pilpres. Tapi Besok kan bukan pilpres. Ya kan programnya belum ada. Tapi ini kan kampanye bukan- dulu lah, kampanye program dulu lah. Bukan Kan belum ada kampanye yang lain tuh. Belum ada kampanye. Ada yang nyebur got, ada yang ini apa? Itu kan Ada namanya yang- kampanye gimmick. Oh gimmick ya? Oh Pak Anies gimmick. Anies gimmick bro. Ya kan itu kan kejeblos beneran. Lu tadi Bukan lu kampanye. dari tadi ngatain Pak Anies mulu bro, Ganjar nggak pernah lu katain. Kenapa aku di framing Ganjar sih nggak bisa. Lu kenapa ya? Atau jangan-jangan lu mau nyebutin Ganjar susah gitu, takut. Takutnya nggak jadi maju di PDI gitu ya, karena ada Bu Puan. Tadi kan Bu Puan pertama awalnya. Iya makanya itu kan. Tapi ini kan prediksi bukan yang kita ingin dukung. Kan? Iya, Itu belakang bukan kita. prediksi Iya. loh. Ini prediksi aja. Iya. Ini kali apa? Siapa? Ganjar. Pak Erlangga. Pak Erlangga. Mungkin. Yang terkuat Erlangga loh diprediksi sama Dia karena kan usul kuat. Oke. Iya, Oke. kuat secara- Kuat kan secara fisik. Oh,
orang-orang Golkar silakan diundang nih para stand up comedian si Aji. Oh, dia menangnya pas lagi zamannya Golkar menang loh. Makanya ada Kemarin pantesan. Oh iya. Ada gitu. Dulu Golkar. Tadi habis dituduh Ganjar, sekarang belok. Iya. Enggak bro, gue juga orang Golkar dulu. Gue terakhir wakil sekjen di Golkar kan. Ya makanya kan tadi aku bedain. Masa Pak Ganjar kan PDI udah ada nih. Ntar job aku harus Oke. dua-duanya PDI. Oh iya. Siapa lagi ya partai yang belum aku job Golkar. Tapi tadi kan dia bilang ini bukan berarti ini pilihan lo. Ini tadi Pilihan lo kan Ganjar tadi kan? Bukan. Yang pilihan lo. Bukan. Oh bukan Ganjar. Aku mengkritik Pak Ganjar loh. Oh menurut Pak Ganjar. Iya. Gimana kritik Pak Ganjar coba? Malah dibahas. Lo coba dong, lo katanya mengkritik Pak Ganjar gimana? Wadas. Oh ada. Iya benar. Bro, prediksi ya. 3 mungkin Raffi Ahmad. nggak boleh sih ya, Mas. Calon. Dari nomor 1 dulu. Omar dari 1 dulu. Iya. Satu. Yang nomor 3 paling kuat menurut lo, paling kemungkinan jadi. Oh, urutan ada itu. Iya, tadi kan lo bilang kan nggak ada pilihan lo semua ini kan, yang lo pilih kan Ganjar, tapi Ganjar nggak jadi kan gitu kan? Tadi gitu bukan sih kesimpulan dia? Bukan ya? Tapi terserah penonton lah, kesimpulannya kayak gimana? Mengenai Haji. Aku di framing Ganjar sih susah deh. Aku nggak dapat job dari sisi sono. Ini susah ya. Ayo coba. Pak Prabowo bisa lah di Pak Prabowo di nomor? di 3. Nomor 3. Nomor 3 berarti paling kuat. Paling kuat yang nanti yang terakhir kan. Oke deh, kita rubah. Maksud gua yang nomor 1 yang Ini. pertama kali lu sebut ini yang paling lemah dulu. Nanti Iya. yang nomor 3 terakhir yang paling kuat. Pak Prabowo nomor 1. Prabowo 1. Nomor 2 mungkin Kang Emil ya, Ridwan Kamil ya. Oke, Ridwan Kamil. Hmm. Kenapa? Gak tahu sih, tapi kayaknya gue kebayang aja kalau dia yang menang gitu. Suara milenial. Oke. Menarik ya. Menurut gue. Ridwan Kamil ya. Oke. Yang paling kuat. Paling kuat sama kayak Haji gue. Oh, lo yang lebih yakin Mbak Puan ini menang? Gue rasa sih iya. Prediksi aja lah. Oke. Tapi surveinya paling kecil loh. Di antara yang 3 lo sebutin itu. Iya tahu. Menentukan Oke. hasil akhir. Jadi lo menurut lo orang-orang survei ini semua mainan semua, bohongan semua. Bukan di situ, tadi kan ya. Jadi Survei belum tentu hasil akhir gitu doang. Oke. Surveinya nggak mainan. Nggak mainan ya? Nggak. Beneran tuh ya? Beneran lah. Kan dia pakai metodologi bro. Iyalah. Survei kan? Iyalah. Iya, mungkin untuk sekarang iya masih kecil. Siapa tahu nanti gede. Nah, Siapa ya. tahu. Lebih gede ya. Kita nggak tahu kan. Gimana pendapat lu tentang survei? Misalnya di Indonesia ini survei ini apa sekedar hanya penggiringan opini atau memang beneran nyata? Memang beneran nyata. Nyata ya? Nyata lah. Oke. Nggak mungkin ada survei pesanan gitu, nggak mungkin. Selama berapa kali terjadi survei dan diberitakan survei ini? Pernah nggak lu kena survei? Di survei moral? Di survei sama orang nggak kayaknya. Ya udah kan udah menjawab ya? Kalau aku pernah. Oh pernah? Pernah. Ditelepon? Ya. Oh oke. Survei tentang Ganjar kan pasti kan? Bukan. Survei strategi. Lu langsung tegas tuh, oh saya pilih Ganjar gitu. Bukan. Kenapa aku di framing Ganjar sih? Aku aja bukan warga Jawa Tengah loh. Oke. Nggak tahu. Justru kalau warga Jawa Tengah justru malah bukan Ganjaris kali ya. Iya, kan bukan marah nih lah, PDI kan kuat di situ. Iya. Ada yang bilang katanya Ganjar itu bisa terpilih di Jawa Tengah karena memang dia partainya PDI, gitu kan. Ada yang bilang juga katanya siapapun calonnya maju di Jawa Tengah ya menang kalau dari PDI kan gitu. Nah, kalau dari Indonesia kan belum tentu. Di Indonesia secara keseluruhan ya. Walaupun mayoritas menurut kita orang apa? Orang-orang kita orang Jawa 70% ya rasanya. Nah, sekarang ini bro, lu menyikapi dengan perbedaan yang ada dan akhirnya lu menjadikan sebuah materi ketawaan gitu. Dunia politik dunia yang serius tapi lu candain, lu ketawain, lu katain apa yang ada di pikiran lu? Apa sekedar lu pengen biar gue dapet duit gitu biar gue kata-katain orang, apa sekedar itu doang atau apa? Enggak juga sih. Sebenarnya aku juga kalau misalnya bahas politik tuh itu juga fungsinya buat ngejaga objektivitas aku kayaknya deh. Oke. Objektivitas aku dalam melihat isu-isu politik sih. Karena kan pengalaman 2019 kan kayak gitu tuh, orang-orang pada iya gitu-gitu kan. Ya. Sedangkan aku yang netral tuh bisa ngeliat lebih luas ya rasanya gitu, melihat dari dua sisi gitu. Jadi tahu, oh ini bagusnya ini bagusnya ini jeleknya ini jeleknya ini gitu. Lu melihat dari sisi yang lebih objektif menurut lo ya? Iya menurut aku, objektif menurut aku. Objektif menurut dia, subjektif tuh kalau gitu namanya. Iya, kan
ya bisa jadi sebenarnya subjektif, tapi bagi aku sendiri itu objektif. Udah. ya. Objektif kan juga berdasarkan pengalaman pribadi kan, siapa tahu apa namanya ya istilahnya, siapa tahu ketika aku ada pengalaman lagi bisa berubah gitu pandangan aku gitu. Itu kan aku nggak tahu. Gue sih kadang beberapa memang untuk supaya jadi komedi aja gitu, supaya pengen jokes doang. Tapi kadang juga ada hasrat-hasrat untuk sesuatu juga masih ada juga sih. Hal yang menurut kita kayak ini geblek banget nih gitu. Ya kan. Kacau nih orang gitu kan. Iya. Ya, makanya lu bilang tadi pada orang jahat tadi kan, makanya lu kata-katain kan. Ya mungkin bukan jahat ya, tapi orang-orang yang menurut kita geblek aja lah gitu. Oke. Geblek yang di. Misalnya kayak mau jadi ya. contoh kayak waktu itu. Siapa bro yang dibikin materi tadi bro? Gak kayak misalnya waktu itu mahasiswa bikin pamflet demo yang aneh-aneh. Mahasiswa lu bilang geblek. Mahasiswa yang bikin pamflet yang Aneh. Mahasiswa yang. bikin. Karena ada tuh yang dibandingin bensin yang naik, mending ayak yang naik. Itu kan. itu Kan menarik dirinya kan. Dibanding Tapi kan dia nggak bongkar kalau dia seks bebas. iya Iya kan? nggak boleh bang, itu yang kita kritik. Iya kan? Itu kita kritik. Nyepuin diri sendiri. Iya. Gitu Gitu ya. sih. Nah, di dunia politik ini ada apa namanya, idealisme ataupun ideologi yang mungkin tertanam di kepala kita. Iya. Nah, lu lebih kemana? Ideologi kanan atau kiri, atau ideologi seperti apa? Atau jangan punya lu ideologi sendiri? Yang menurut lo bangsa ini harusnya gimana gitu? Bangsa ini harusnya secara ideologi ya. Menurut gue sih udah tepat sih bang ideologi yang sekarang dipakai di bangsa ini. Menurut gue ada kayak nggak ada yang lebih bagus lagi dibanding yang Pancasila. Iya yang sekarang. Pancasila itu ideologi buat lo? Menurut lo gimana? Jadi gue setuju lah sama yang terjadi bang sekarang. Oh, setuju ya? Nggak perlu kritik lah udah gitu ya? Iyalah. Udah ngapain kritik-kritik gitu Iya ya? ngapain sih? Terima aja lah udah. Ya biarin aja rakyat miskin lah ya, nggak usah terima aja lah gitu maksudnya ya? Ya. Oke, jadi gimana sih? Kritik di sini. Lo kan tadi kan nggak perlu dikritik kan? Iya. Oke, gitu ya gitu. Ya kalau aku sih, kalau aku sendirinya itu ya moderat sih ya kan. Masih di tengah-tengah aja, ibaratnya kalau di Iya sih, udah terjawab dengan lo pilihan tadi dua itu ya? Iya, di Indonesia mah ya udah aku menganggap diri aku dalam sebuah diskusi besar ini aku notulen aja gitu. Aku suka ngasih tahu, nah ini dari kanan, ini dari kiri, terserah lah kalian mau yang mana, tapi bye-bye gitu. Dan berantem ya. Coba dong bro, kita ini kan bicaranya masalah konten Petrus nih kan. Lo kan membaca berita nanti. Kita coba nih baca berita ya. Kita cari beritanya nih ya. Ya tapi berita-berita yang enteng-enteng aja bang. Iya, kita cari yang enteng ya. Iko Uwais enteng gak Iko Uwais? Iko Uwais kenapa? Berapa? Iya. Belum enteng karena otot semua sih. Gue lagi cari yang enteng dulu bentar ya. Yang lebih enteng dari Iko Uwais. Iko Uwais bukannya badannya, oh iya oke. Coba nih. Coba. Ini. Lu dulu Ji. Tapi bareng sistemnya. Oke. Iya, materinya ini ya, barang ya. Baca dulu sebentar. Pria tak nikahi kekasih yang simpan 7 janin, negara punya selingkuhan. Oke. Jadi gimana sih maksudnya dia punya kekasih? Jadi dia ini nge-aborsi sampai 7 kali. Punya kekasihnya. Karena dia sebenarnya punya selingkuhan. Iya. Oke. Jadi dia nge-aborsi 7 kali, janinnya disimpan di toples. Janinnya disimpan di toples janin. Betul. Toples janin. Iya. Menurut gua kita harus cari tahu dulu pria ini. Zodiak apa itu yang paling penting. Begini menurut gua nih pria ini pasti. Karena selingkuh mulu. Sampai 7 janin dikorbankan demi kepuasan pribadi dia. Betul. Kepuasan pribadi dia. Gitu. Ini juga efek ini. Nih lihat. Kotanya. Situ. Karena kemarin juga ada kasus perselingkuhan. Betul. Kotanya mana? Kota mana itu? Ada. Jadi di bulan Februari, Bang, Satpol PP di kota tersebut melakukan razia kondom. Oke. Ini efeknya. Oh begitu. Efeknya Jadinya hamil makanya. Jadi hamil. Karena kondom dirazia pas Satpol PP. Iya. Kota mana tuh ya?
Ini ada. Oh, ada ya, ada ya. Mungkin sama persis sama ini. Moskow kan? Moskow, Di iya. Oh di Moskow. Berita Moskow. Oh iya. Iya. Keren juga Moskow nih, kondom di Razia apa dia. Betul. Ini efeknya nih. Jadi Oke, mantap banget. Ya kira-kira begitulah kontennya Oja dan Aji di channel YouTube barunya nanti ya. Iya. Channel YouTube barunya yang udah keluar akhirnya dari Total Politik. Betul. Karena menurut lo Total Politik ini nggak total gitu ya. Total bang. Hah? Iya, Total? karena total di Oh, politik. atau terlalu total ya? Terlalu total politik, komedi. Iya, kita kan komedi. Iya. Penontonnya nggak suka sama kami. Kadang dikritik bang, kurang pedes lah Iya. atau apa. Gitu. Iya. Komedi mulu nih gitu. Oke, bro, gimana caranya teman-teman kalau misalnya pengen datang ke acara lu ntar ada Open? Nah, lu bisa beli tiketnya di loket.com, pre-sale-nya itu 150.000. Nah, cuman kemungkinan pas video ini tayang udah habis karena praktek Tar dulu, sebentar, videonya 150.000. Kan Pre-sale-nya. fans lo itu 18-24, anak-anak kami gitu, udah punya duit segitu. Kan kalau anak jaksel uang jajan lumayan. Oh, jalan gede-gede. Mereka pada main kripto juga. Kalau lo? Kalau aku kan rada dewasa. Produktif, punya duit ya. Gaji. Pekerja. Terus. Iya, presale-nya per hari ini sih tinggal sisa 8 tiket. tiket. Presale. Tapi ada yang reguler, Bang. Presale. Ada tiket reguler. Oh, ada reguler. Ada. Gue pikir tinggal apa lagi? Gue baru ngomong di sini. Iya. Itu yang presale. Yang 150.000 tinggal 8, tapi kalau habis pun nanti ada yang normal harganya 250.000. Wah, iya. Lumayan juga ya. Lumayan. Iya, di situ ada komika. Ada 4 Siapa aja? ada 4 stand up komedian, ada kami berdua, terus ada Syukron Jamal sama Patra Gumala. Sukron, ya. Sukron lucu juga tuh. Jamal sama Patra Gumala. Pergumulan yang mana? Malah dia juga punya konten politik. Politik, lucunya negeri. Dia pakai mapalnya gitu. Oke. Terus Terus akan ada 4 politisi juga yang bakal ngobrol sama kami. ada 4 politisi. 4 politisi. Politisi kelas nasional. Kelas nasional, Iya. pasti. Jangan-jangan ntar lu undangnya jangan baru mau maju calon RW lagi. Enggak ada yang tahu dong. Saya politisi kata. RW. Oke. Siapa aja, Bro? Ada Valdo Maldini. Valdo Maldini. Itu yang kayaknya andalan lu Valdo Maldini kayaknya. Iya. Teman-temannya Hari gitu. Paling enak juga dicengin. Paling enak tuh cengin. Dan enggak marah. Gak marah, Nggak marah. Yang satu masih dirahasiakan, Oke. yang 2 lagi juga dirahasiakan, tapi aku bakal ngasih clue. Mereka berdua ini Akal sehat. dynamic duo lah, selalu dikait-kaitkan. Pokoknya posisi mereka berdua di atas Bang Valdo. Itu. Adian Nabi 10. Bisa jadi. Rocky Gerung. Bisa jadi. Masinton Pasar Ibuan. Bisa jadi. Itu prediksi gua, seperti yang tadi Aji gak berani memprediksi ya kan. Bisa jadi. Ini mah cuman bintang tamu bukan presiden. Ini buat presiden ya, yang menentukan masa depan bangsa ya. Oke, terus bro? Pokoknya beliau-beliau ini hebat lah pokoknya. Yang satu ini malah udah pernah di podcastnya Om Ded juga. Oke. Jadi kan levelnya kan Pak Prabowo. nasional lah. Bisa jadi. Kan pernah juga di podcast Om Ded kan. Oh, Ma'ruf Amin. Bisa jadi. Udah pernah juga di Bisa jadi. Iya. Enggak ada yang Menarik nggak bisa. nih. Bisa jadi. Bisa aja dia menjebak penonton yang dari datang sana ternyata bukan dia gitu. Ya, Kan bisa dia pernah jadi. dia. Kan di podcast Om Bisa Ded. jadi, Bro. Kalau enggak juga ya berarti emang bukan kan. Yang pentingnya pernah di podcast Pernah Om di Ded. podcast Om Ded. Tebak aja siapa kan dari sekian banyak politisi yang pernah ke podcast Om Ded. Siapa nih satu ini yang pernah yang Fahri Hamzah. bisa jadi. Oke. Sebenarnya Fahri Hamzah masih make sense kan karena ada kaitan ke aku juga kan. Iya. Nah, Oh, lu Sering. Gelora. Lu partai Gelora, Bro. tiba-tiba di framing ke so. Baru lagi nih. Maksudnya aku sering PNS baru lah sering lagi dong. roasting Pak Fahri kan. Aku 3 kali. Karena pada saat lo ikut waktu itu, Bang Fahri ini wakil ketua DPR ya? Ya, itu satu. Terus juga pernah lu juga kadernya Bang Fahri. tertuduh lagi. Oh, tertuduh pantesan lagi. lo ganjaris ya, Bro ya? Oh, Pak Fahri Oh, kan Pak Fahri ganjaris ya, Bro? ngejebak diri sendiri. Sengaja dijebak sendiri. Oke, Bro, terus Bro. Ya, gede lah pemimpin negara ini lah. Worth it lah. Worth it. Mereka berdua ini worth it banget beliau ini. Jadi yang ada di Om Ded tuh kalau bicara kelasnya tinggi tuh kayak Pak Prabowo, Pak Pernah. Amin. Bisa Pak Luhut, pernah. Wah, ini menarik lah LBP ini. Lu mau kata-katain LBP di situ? Bukan. Lah. Belum tentu juga dia, bisa juga dia, bisa jadi kayak kata Haji tadi. Oke. Ini lu rahasiakan sampai
Hari H, yang 2 ini akan Yang itu dirahasiakan karena sampai hari H. kayaknya kalau kita taruh flyers takutnya ini bang. Oh, ntar malah Rame. jadinya jadi ini ya, jadi Rame. lo pro siapa jadi begitu ya? Dan takutnya rame aja kayak. Rame di lokasi, ntar pada kumpul orang-orangnya. Anies Baswedan, Bisa jadi. Sandiaga Uno, Bisa jadi. udah jadi semua tuh. Iya, bisa. Iya, Bu Sri iya. Mulyani, Bu Pernah. Menteri Susi, pernah. Oh, Bu Sri Mulyani politisi menurut lo ya? Kan, Oh, politisi ya? maksudnya. Oke, bro, thank you banget lo Thank you, berdua ya, Mas, keren bro. banget. Oja dan Aji, dua anak muda yang memang akhirnya mendapatkan makan dari hidup ngata-ngatain orang gitu kan. Dan akhirnya sekarang dia tambahin lagi, mau ngatain politisi. Enggak Di juga. acara Talk show. Talk Oke, show. kita di situ untuk stand up, baca berita terus talk show. Keren banget. Dan memang mereka ini bro sebenarnya buat gua apa ya? Buat gua mereka ini membuat politik itu jadi lebih hidup gitu ya. Jadi apa? Jangan terlalu kaku lah bicara Iya. politik. Gak usah terlalu bikin ribut. Kalau ceng-cengan juga politik cukup sampai di sini. Iya. Jangan dibawa ke hati. Jangan. Dan cukup sampai di sini ya di kepala, di pikiran, di mulut Nah, udah cukup. betul, betul. Kalau sampai kita bawa baper, nah, Iya, pasti. capek. Kalau dia kan udah jelas nih kayak Ganjaris gitu kan, kayak dia udah jelas juga. Mendukung selalu apa Mukanya langsung gak enak bro. Berarti lu gak suka sama Ganjar jangan-jangan tuh? Enggak. Lu gak suka? Kan aku bilang aku netral, aku Netral. mengkritik semuanya. Iya. Yang jelek dari Pak Ganjar aku kritik, yang jelek dari siapa aku kritik, semuanya aku tergantung kritik. orangnya siapa. Pokoknya kalian gak bakal nuduh aku enggak. Ujung-ujungnya dua-duanya dicoblot juga ntar besok. Iya. Pokoknya orang gak bakal nuduh aku Ganjaris kalau datang ke Petrus Live. Nah, kalau menyaksikan secara langsung Menarik, memang. gue jadi penasaran ya. Gue penasaran itu. Iya. Gue harus datang juga. Datang dong. Oke, gue datang juga. Teman-teman kalau kita ketemu di sana, Iya. ya enggak? Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.